Bangunan yang sangat menarik perhatian ini, kabarnya usianya lebih tua dari selokan Mataram. Keberadaannya terus memberi manfaat dengan mengairi ribuan hektar persawahan di Yogyakarta. Banyak cerita yang dikaitkan dengan kemistisan disandingkan dengan bangunan ini. Mari kunjungi bersama Senyum Indonesia. Perjalanan siang hari ini, aku melintas di sekitaran Sleman bagian barat. Sambil membuka maps, adakah kiranya tempat yang bisa aku kunjungi untuk sekedar melihat kondisinya di saat ini? Dan perhatianku tertuju pada Kanal Van der Wijk, atau di kalangan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya lebih dikenal dengan nama Buk Renteng. Dan kini aku telah berada di Jalan Kebon Agung untuk menuju ke lokasi tersebut. Jalan ini bisa digunakan sebagai jalan alternatif menuju ke Muntilan, Magelang, Purworejo, dan daerah lain di sekitaran wilayah Jawa Tengah. Lalu lokasi apa yang akan aku datangi hari ini? Di lokasi tersebut terdapat sebuah sungai yang melayang di atas permukaan jalan dan di atas sungai lainnya. Melayang di sini dalam artian ada saluran yang dibangun sedemikian rupa hingga aliran air seolah melayang atau posisinya lebih tinggi dari jalan dan juga sungai lainnya. Nama resminya adalah Kanal Van der Wijk. Kanal ini merupakan jaringan induk dari selokan Mataram dan dibangun pada zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1902 hingga 1932. Penamaan Van der Wijk tidak lepas dari peran Gubernur Jenderal Belanda yang berkuasa di saat itu. Bagi penikmat film atau buku, nama kanal ini mungkin akan mengingatkan dengan nama film adaptasi novel karya Buya Hamka, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Berkaitan dengan nama ini, beberapa sumber di internet mengatakan bahwa Van der Wijk adalah nama seorang gubernur jenderal Hindia Belanda di tahun 1893 hingga 1899 dengan nama lengkap Karel Herman Art van der Wijk. Dan aku masih terus melaju ke lokasi Kanal Van der Wijk.
Harap juga berhati-hati ketika melintas di jalan ini, karena saat ini banyak kesibukan terkait dengan pembangunan jalan tol. Kemudian kanal Van der Wijk disebut juga sebagai Bukrenteng, yang berarti jembatan yang bergandengan. Uniknya, bangunan yang berada di Dusun Tangisan, Kelurahan Banyerejo, Kepanewon Tempel ini merupakan saluran irigasi dengan beberapa terowongan yang berjejer di bawahnya. Saluran irigasi Van der Wijk ini masih dalam sistem selokan Mataram yang menghubungkan dua sungai besar di Yogyakarta, yaitu Sungai Progo dan Sungai Opak. Menurut beberapa sumber, pembangunan kanal Van der Wijk dimaksudkan untuk mendukung banyaknya perkebunan tebu di masa itu. Bisa dimaklumi sebab dikala itu ada sekitar 19 pabrik gula di seluruh wilayah Yogyakarta yang pastinya membutuhkan pasokan bahan baku berupa tebu yang sangat banyak. Dan aku semakin mendekati lokasi kanal Van der Wijk. Tak lama kemudian mulai terlihatlah bangunan yang berwarna putih mencolok, menyerupai sebuah benteng. Terlihat sangat kontras dengan pemandangan di sekitarnya. Beginilah suasana di sekitar Bukrenteng di siang hari ini. Sangat sepi, hanya terlihat lalu lalang kendaraan di jalan samping kanal dan juga tak terlalu banyak. Kanal ini pernah menjadi berita viral beberapa waktu lalu karena ada sebuah mobil yang terperosok masuk ke dalam alirannya. Aku terus menyusuri bagian-bagian kanal ini. Bukrenteng ini memiliki ketinggian sekitar 4 meter di atas permukaan tanah. Lebarnya sekitar 2,5 meter dengan kedalaman rata-rata 2 hingga 3 meter. Lalu apa hubungan kanal Van der Wijk dengan selokan Mataram? Memang beberapa ada yang menyebut jika kanal Van der Wijk dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hal tersebut perlu diluruskan karena masa pembangunannya yang jauh berbeda. Seperti telah dipaparkan tadi, kanal Van der Wijk ini dibangun di awal tahun 1900-an, sedangkan selokan Mataram dibangun ketika masa pendudukan Jepang.
masa pendudukan Jepang, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berusaha menghindarkan rakyat Jogja dari kejamnya romusa atau kerja paksa. Kekuasaan Jepang saat itu sangat besar, termasuk gencar melakukan perekrutan tenaga paksa atau romusa untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan membangun sarana prasarana guna kepentingan perang melawan sekutu di Pasifik. Tenaga romusa disalurkan keluar Pulau Jawa dan Burma untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan sarana transportasi, pertanian, dan perkebunan untuk kepentingan pemenangan perang bagi pihak Jepang. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian mencoba menyelamatkan warganya dari kekejaman pemerintah Jepang. Beliau mengajukan usul kepada pemerintah Jepang bahwa Yogyakarta adalah daerah minus dan kering yang hasil buminya hanya berupa singkong dan gaplek. Beliau kemudian mengusulkan agar romusa dari wilayah Yogyakarta dapat mengerjakan proyek-proyek di wilayah Yogyakarta sendiri. Misalnya proyek pembangunan saluran irigasi yang menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opak. Dengan adanya proyek tersebut diharapkan lahan pertanian yang sebelumnya adalah lahan tada hujan menjadi lahan sepanjang tahun sehingga pasokan kebutuhan pangan tentara Jepang menjadi lebih banyak karena padi yang dihasilkan pun lebih melimpah. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ternyata mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah Jepang. Dibuktikan dengan disetujuinya saran tersebut. Warga Yogyakarta pun kemudian terbebas dari romusa pemerintahan Jepang. Di bawah kendali beliau, proyek tersebut kemudian berhasil meluaskan lagi jaringan irigasi dari Kanal Van der Wijk yang menyatukan Sungai Progo di sisi barat Yogyakarta dengan Sungai Opak yang berada di sisi timur. Pembangunan atau konstruksi bangunan ini merupakan teknologi gravitasi bumi dengan dibuat lebih tinggi dari jalan dan area persawahan di sekitarnya, hingga tidak menggunakan tenaga mesin sama sekali.